Yang saya hormati Bapak dan Ibu dosen pimpinan dan konseling FKIP UMPY, yang kami hormati juga para tamu undangan yang berbahagia. Marilah bersama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita bisa menghadiri acara lomba karya peninjauan kurikulum program studi bimbingan dan konseling Universitas Mercu Buana Yogyakarta. Hadirin yang saya hormati, atas nama pembawa acara, saya akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Acara yang kedua, sambutan dari Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mercu Buana Yogyakarta. Acara yang ketiga adalah pemaparan kurikulum Prodi BK UMPY oleh Prodi BK. Acara yang selanjutnya pemaparan dan masukan oleh ahli sekaligus dari organisasi profesi BK yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Suwarjo MSc. Acara yang kelima yaitu pemaparan dan masukan oleh calon pengguna lulusan atau stakeholder yang akan disampaikan oleh Bapak Panja. Acara yang selanjutnya adalah diskusi. Kemudian acara yang ketujuh adalah pemberian kenang-kenangan. Acara yang selanjutnya adalah penutup. Kemudian acara yang terakhir adalah isoma dan ramah-ramah. Hadirin yang berbahagia, kita memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bersama-sama membaca Bismillah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Dengan dibukanya acara pada pagi hari ini, kita berdoa agar acara lomba karya peninjauan kurikulum Prodi BK UMPY dapat berjalan dengan lancar sampai nanti. Untuk acara yang kedua yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Dekan FKIP UMPY. Kepada Bapak Nuryadi, dipersilakan. Yang saya hormati Bapak Dr. Suwarjo, yang saya hormati perwakilan tim kurikulum Universitas Bapak Nanan Desaini, yang saya hormati Pak Dogi sekaligus Pak Prodi dan teman-teman dosen, terus mahasiswa, dan nanti Pak Panja sudah tahu, Pak Panja nanti segera tahu. Nah, pada pagi hari ini tentu ini merupakan serangkaian nanti proses BK dalam mengimplementasikan kurikulum kampus Merdeka Belajar. Jadi nanti saya mohon tidak hanya sebatas loka karya, tetapi nanti sambut juga pada Pak Panja juga, ataupun nanti teman-teman yang lain bisa nanti bimbingan agar nanti kurikulum Prodi BK paling tidak sesuai dengan UBE dan tidak lepas juga dengan visi misi universitas maupun UBPS. Ini ya. Nah, nanti bagaimana mengarahkan itu, karena terus terang kampus Merdeka ini banyak versi yang berbeda. Kemarin pas loka karya
itu persepsinya agak berbeda. Jadi terus terang dari kami pun tentu masih butuh bimbingan arahan yang sebenarnya kampus sebagai itu bagaimana, terutama persepsi mengenai mata kuliah di luar perguruan tinggi maupun mata kuliah di luar lagi dalam perguruan tinggi. Nah ini yang masih saya lihat mencolok perbedaannya, persepsinya ya. Nanti dari beberapa narasumber, pakar-pakar ataupun tim kurikulum yang terlibat langsung kampus Merdeka ini, ya, ini nanti mohon pencerahannya Pak Raja. Jadi bila kami dalam menyusun kurikulum secara utuh, tidak hanya struktur kurikulum saja, tetapi juga menyangkut BPMK juga maupun nanti capaian-capaian yang lainnya, biar nanti bisa tersistematis sesuai. Pertama adalah arahan atau kebijakan menengah dari Menteri Pendidikan mengenai kampus Merdeka, dan tidak lepas juga dari visi-misi universitas yang memang universitas di kami Pak Parjo ini juga masih menggodok perubahan visi-misinya, sehingga ini sambil jalan di masing-masing program studi di bawah fakultas nanti juga menjalankan prakarya. Lalu di tingkatan universitas ini masih menggodok visi-misi ini sudah sampai tatanan draft, masih dikonsultasikan. Insya Allah nanti tidak lama lagi juga akan segera keluar sebenarnya. Makanya dari prodi dituntut untuk segera prakarya biar nanti ada sinkronisasinya. Nah, saat visi-misi draft visi-misi universitas ini sudah disosialisasikan Pak. Nah itu mengarah ke socio-preneurship atau entrepreneurship itu nanti. Nah nanti salah satunya di situ, sehingga nanti kalau tidak masing-masing prodi juga tidak boleh lari dari pencirinya itu di tingkatan universitas. Nanti mohon setelah SK kurikulum tingkatan universitas keluar, nah nanti prodi BK secara gambaran, secara spesifik sudah paham secara pemaparan dari Pak Warjo yang kalau saya lihat mewakili semuanya, dari asosiasi juga pengalamannya cukup luar biasa. Nah nanti tim prodi juga akan menyusun kurikulum. Nah saat itu saya mohon Pak Warjo sakit bimbing, tidak hanya sebatas global yang dimauan, mohon bimbing teman-teman dari BK biar nanti kurikulum ini benar-benar dapat diimplementasikan sesuai kurikulum kampus Merdeka, dan nanti mahasiswa juga paham akan perubahan, dan Pak Luki dan tim akan segera sosialisasikan ke mahasiswa maupun masyarakat. Nah mungkin itu Pak Warjo. Sebelum saya tutup sambutan, saya ucapkan terima kasih atas Rawiro. Nah ini di suasana yang masih pakai masker ya, ikuti aturan protokol kesehatan penanganan COVID ini, dan di ruang yang memang harusnya mau ke kampus tapi ya karena kebijakan kegiatan dari di luar, tapi tetap mengikuti protokol kesehatan. Itu nama tunggu, dan nanti saya harapkan dari stakeholder yang lainnya nanti bisa menyusul ya, nanti untuk memberi masukan agar kurikulum prodi BK Universitas Buana ini sesuai dengan tujuan ataupun visi misi dari program studi. Dari saya tetap sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Karyadi dari Badan KIP UNBY atas sambutan dan arahannya. Untuk acara yang selanjutnya adalah pemaparan kurikulum UNBY oleh Kapolri BK. Kepada Bapak Luki Kurniawan SPDPD dipersilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, dengan panggilan saya mohon izin berdiri karena masih pagi olahraga. Yang kami hormati Bapak Dr. Suwarjo MSI selaku narasumber ahli dari Universitas Negeri Yogyakarta dan kebetulan mewakili juga dari pengurus besar Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia (APKIN). Kemudian yang kami hormati Dr. Andes Warjianto Mojowasono MHum, yang sampai saat ini beliau belum rawuh karena masih rapat dengan Bapak Kepala Dinas dalam rangka untuk finalisasi PPDB hari ini, hari terakhir PPDB SMP dan SMA negeri maupun swasta. Kemudian yang kami hormati Bapak Dekan, Bapak Nuryadi, SPD, SI, MPD, yang kami hormati Bapak Nanang Gonzaini, Kepala Biro, sekaligus pada kesempatan ini mewakili dari tim kurikulum universitas, dan yang kami hormati Bapak Ibu dosen bimbingan dan konseling UMBY, dan yang kami banggakan dan kami cintai mahasiswa, perwakilan mahasiswa, Mas Rivaldi, kebetulan Ketua 5 angkatan tahun 2019 kemarin, dan Mbak Kunti Mualimah, Ketua 5 periode ini. Sebelum kami sampaikan terkait dengan kurikulum program studi bimbingan dan konseling Fakultas Perguruan dan Pendidikan Universitas Udayana Yogyakarta, yang pertama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang pada kesempatan ini kita dapat bersilaturahmi secara langsung di tengah-tengah pandemi COVID-19. Mudah-mudahan kita semuanya sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Sholawat dan salam adalah senantiasa kita haturkan pada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Mudah-mudahan di akhir zaman nanti kita mendapatkan syafaat. Terima kasih Bapak Dr. Suwarjo yang sudah kerso hadir pada kesempatan Luka Karya kali ini. Beliau itu adalah ayahanda kami. Kalau di UNJ beliau guru kami sekaligus orang tua juga yang selalu membimbing sampai saat ini. Dulu kami menjadi murid beliau, mahasiswa beliau, dan sekarang juga masih juga kami ingin menimba ilmu lagi, dan mudah-mudahan Pak Warjo tidak bosan untuk membimbing kami di prodi BK UNB ini. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk mengawali yang pertama ini kami sampaikan terkait dengan visi prodi bimbingan dan konseling Universitas Mercu Buana. Visi ini kami rumuskan sejak awal berdiri prodi bimbingan dan konseling menjadi program studi yang unggul dan bermutu dalam bidang bimbingan dan konseling dan menghasilkan lulusan yang berwawasan global pada tahun 2029. Visi ini kami rumuskan selaras dengan visi misi universitas, kemudian kami sesuaikan dengan visi misi Fakultas Perguruan dan Pendidikan, sehingga terumuskan visi misi seperti ini. Untuk mencapai visi tersebut, kami ada 4 misi yang kami rumuskan. Yang pertama, secara garis besar adalah kegiatan akademik yang unggul dan bermutu, dan harapan kami kegiatan ini bisa
regional maupun nasional. Alhamdulillah Prodi BK dari Selasa dari Senin kemarin itu sudah ada satu mahasiswa yang ujian skripsi, itu artinya kami sudah meluluskan satu, dan nanti akan diikuti oleh sekitar 6 mahasiswa yang saat ini sedang proses penyelesaian tugas akhir. Kemudian yang kedua itu terkait dengan kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat. Kami harapkan nanti bermanfaat bagi dunia pendidikan maupun masyarakat, dan diharapkan dari hasil penelitian dan pengabdian nanti mampu untuk dipublikasikan di skala regional, nasional maupun internasional. Kemudian yang ketiga, kami juga intens karena prodi baru itu membangun kerjasama juga dengan berbagai instansi baik profesi, bimbingan dan konseling yang relevan untuk pengembangan keilmuan BK. Dan yang terakhir itu memberikan fasilitas kepada mahasiswa untuk mengembangkan diri baik prestasi akademik maupun non akademik. Untuk profil lulusan itu kami ada 3. Untuk profil utamanya kami harapkan nanti lulusan kami menjadi guru bimbingan dan konseling yang profesional, yang mampu untuk melaksanakan layanan BK sesuai dengan ekspektasi kinerja guru BK atau konselor dalam jalur pendidikan formal. Kemudian yang kedua itu profil lulusannya adalah sebagai praktisi bimbingan dan konseling komunitas. Harapannya nanti memiliki keahlian penyelenggaraan layanan BK di masyarakat yang berlandaskan wawasan sosiokultural. Dan yang terakhir adalah menjadi praktisi untuk pengembangan SDM, karena akhir-akhir ini banyak lowongan itu yang membutuhkan seorang lulusan S1 BK yang bergerak di bidang pengembangan SDM. Kemudian untuk capaian pembelajaran di kurikulum kami itu terdiri dari 4 kategori. Yang pertama adalah pengetahuan, sikap, keterampilan umum, dan keterampilan khusus. Untuk capaian pembelajaran itu kami rumuskan berdasarkan KKMI, standar kualifikasi akademik dan kompetensi konselor, merujuk ke Permendiknas nomor 27 tahun 2008, dan kami sesuaikan juga dengan standar nasional pendidikan di Permendikbud nomor 49 tahun 2014. Ini struktur kurikulum kami. Jumlah total SKS-nya ada 144, terdiri dari SKS teori, praktek, mata kuliah wajib, dan mata kuliah pilihan. Yang terakhir dari presentasi kami ini alur pengambilan mata kuliah. Nanti karena kecil nanti bisa dilihat di software yang sudah kami kirimkan. Mungkin itu Bapak Ibu yang kami hormati, singkat saja pemaparan kurikulum dari program studi BK PMPD. Mohon nanti arahan dan bimbingannya dari Pak Warjo selaku narasumber ahli dari UNJ, dan sekaligus nanti mewakili asosiasi profesi, dan kami harapkan juga nanti dari Pak Pancawasono. Beliau adalah koordinator pengawas SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman. Kebetulan pengawas berprestasi juga, pernah short course di Monash University Australia juga. Nanti coba kita gali dari beliau apa masukan terkait dengan harapan dari calon pengguna lulusan terkait dengan profil guru BK, dan mungkin nanti juga disesuaikan dengan pengalaman beliau ketika mengikuti short course di Monash University Australia. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
PDPD untuk pemaparan kurikulum bimbingan dan konseling UMBY. Hadirin yang saya hormati, untuk acara yang selanjutnya yaitu pemaparan yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Suwarjo MSI. Kepada Bapak Suwarjo dipersilakan. Konseling yang saya banggakan dan saya hormati, Bapak tim kurikulum Universitas UMBY yang saya hormati. Ada beberapa hari lalu saya mendapat telepon dari Pak Kaprodi untuk soal ke sini, lalu saya sanggupi, dan kebetulan bersamaan dengan itu juga ini sedang merumuskan juga kurikulum Merdeka Belajar yang kami rembuk sejak bulan Maret waktu itu. Lalu ada Lebaran, terus baru akhirnya panduannya kami selesaikan bulan kemarin, di SK-kan dengan SK Rektor. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman, kaitannya dengan kurikulum yang akan kita buat, tadi saya sudah bertanya juga kepada Pak Kaprodi tentang ini. Ada kebebasan di Permendikbud nomor 3 tahun 2020 bagaimana mahasiswa menyelesaikan studinya. Kelihatannya akan ada perubahan yang sangat mendasar, baik cara berpikir maupun cara mensikapi apa-apa yang terjadi saat ini. Kalau dulu kita berpikir bahwa mahasiswa kita akan menjadi apa yang kita rancang, oleh karena itu kita mati-matian merancang learning outcome, profil lulusan itu kita rancang mau menjadi apa. Nah, tetapi kelihatannya itu agak terkoreksi oleh kenyataan bahwa apa yang terjadi di lapangan tidak selalu mahasiswa akan ketemu dengan apa yang kita siapkan. Semuanya terdistruksi. Nah, itu yang menjadi masalah. Oleh karena itu kementerian membuat kebijakan yang ini juga bagi beberapa teman pasti tidak ikhlas. Kalau selama ini 146 atau 144 di UMBY itu sudah S1, seluruhnya untuk membahas yang prodi bimbingan dan konseling, ya bagaimana menyiapkan seorang konselor atau guru bimbingan dan konseling atau yang lain. Dengan kasarnya mata kuliah seperti universiter, lalu ada mata kuliah yang membangun nasionalisme seperti Pancasila dan lain-lain. Tetapi sebagian besar adalah berisi mata kuliah keprodian. Nah, tapi sekarang kita diminta untuk keikhlasan kita untuk memberi kesempatan mahasiswa 3 semester belajar di luar program studi. Tapi ini juga sifatnya pilihan, artinya karena ini merdeka, jadi mahasiswa boleh memilih, boleh juga tidak mestinya. Tetapi universitas boleh membuat kebijakan tertentu. Nah, kalau UNY tidak memberi kebebasan. Artinya apa? Dari 8 pola masa belajar yang digambarkan, teman-teman sudah nyambung 8 pola masa belajar itu? Oke, kalau gitu saya putarkan videonya aja ya.
melalui kampus Merdeka Belajar, asumsinya adalah menjadi sarjana bidang tertentu itu dicukupkan dalam 5 semester. Jadi kalau kemarin menjadi sarjana bimbingan dan konseling itu butuh 8 semester, sekarang cukup dengan 5 semester. Itu prinsipnya. Lalu yang semester lain untuk apa? Semester lain bisa digunakan oleh mahasiswa untuk memilih bidang lain yang diminati. Bidang lain itu bisa sangat berbeda dengan bidang prodinya, tapi bisa juga mendukung dan bisa di universitas sendiri, prodi lain, maupun di prodi yang sama di universitas yang berbeda, atau prodi yang berbeda di universitas yang berbeda, atau bahkan di lembaga non perguruan tinggi. Nah itu dibahas. Oleh karena itu kementerian memberikan ada 8 pola masa. Ini disebutnya sebagai pola masa belajar. Jadi 5 semester di bimbingan dan konseling, 2 semester itu bisa sebagian ada di psikologi, sebagian ada di ekonomi atau yang lain. Itu yang situ. Oleh karena itu sekarang kalau saya ditanya profil lulusan Anda itu mau jadi apa, maka yang dijawab adalah yang kompetensi utama itu, yang 5 semester itu yang kita rancang. Lalu selebihnya kita luluskan dengan lulusan yang memang fleksibel, bisa menjadi apa seperti yang diinginkan oleh mahasiswa. Lalu 1 semester itu di luar perguruan tinggi, seperti di industri atau di perguruan tinggi lain. Nah, ini pola yang pertama. Pola yang kedua, 5-1-2. 5 semester di program studinya sendiri, lalu 1 semester di program studi lain di perguruan tinggi yang sama, dan 2 semester di luar perguruan tinggi. Itu bisa perguruan tinggi lain atau bisa juga di luar perguruan tinggi. Ada lembaga industri atau masyarakat atau lembaga yang lain. Itu prinsipnya. Yang ketiga, 5-0-3. Artinya 5 semester di program studinya sendiri, 3 semester itu di luar perguruan tingginya. Bisa 3-3-nya di luar perguruan tingginya, tapi sebagian bisa di masyarakat atau semuanya di masyarakat. Ada 6-1-1. Lalu ini artinya 6 semester di program studi sendiri, semuanya begitu. Lalu ada yang 7-1-0, 7 semester di prodi sendiri, 1 semester di prodi orang lain di perguruan tinggi yang sama, sementara di luar tidak ada. Atau 7-0-1. 7-0-1 itu 7 semester di prodi sendiri, 1 semester di perguruan tinggi lain atau di masyarakat. Lalu 8-0-0. Nah, dari pola ini kami di UNY sudah memilah 8-0-0 selama ini nggak pernah ada. Karena UNY meskipun yang sekarang sudah berjalan itu 7-0-1, yang pola lama, mungkin di UMBY juga sama. Artinya 7 semester di prodi sendiri, tidak ada di prodi lain di dalam UMBY. Yang satu itu ada KKN, ada praktek mengajar, ada semua yang di masyarakat. Nah itu, jadi praktis kalau kita sebetulnya 8-0-0 itu nggak ada. Karena kita punya 1 semester ada di masyarakat berupa KKN, berupa PPL, berupa itu. Nah 7-0-1 itu yang biasa. Nah, saya tidak tahu UMBY mengambil kebijakan yang mana atau yang mana saja. Apakah semuanya akan diberikan kebebasan kepada prodi? Artinya prodi perlu merancang kurikulum untuk 8 pola ini, ataukah akan pola tertentu? Nah, UNY memutuskan memilih 3. Jadi yang dipilih UNY itu adalah
512 ini sekaligus untuk mewadahi teman-teman di D4 yang teknik. Itu 5 semester di prodi sendiri, 1 semester di prodi lain, lalu 2 semester dia di industri. Itu 512. Lalu kalau UNY memilih lagi 611. Itu juga dibolehkan. Lalu 602. Jadi SK Rektor nomor 5 2020 itu hanya memilih menetapkan 3 pola masa belajar ini, meskipun kementerian memberikan 8. Ada perguruan tinggi lain yang hanya memilih 1. Jadi semua universitas, semua prodi di universitas itu hanya memilih satu pola yang mana. Nah, monggo namanya ini diserahkan kepada perguruan tinggi. UMBY ada informasi memilih yang mana atau semua akan dibuka? Kalau UMBY itu masih bingung, Pak. Bingung maksudnya hal semacam ini itu belum diketahui. Karena hasil dari beberapa kali teman-teman mengamalkan nota karya seperti ini tidak ada penjelasan yang seperti ini. Jadi yang 612, 211. Jadi pemahamannya masih merdeka belajar secara global. Jadi penjabaran teknis semacam ini itu belum ketemu. Jadi mungkin ini salah satu oleh-oleh nanti kita bawa ke tim sehingga lebih cepat diimplementasi. Jadi dasarnya itu Pak kemarin kalau yang pemahaman dari kampus itu masih jumlah SKS, Pak. Jumlah SKS, jadi 20 SKS, 40 SKS. Belum penjabaran tadi saya dikatakan Pak Nana tadi sampai berapa semesternya ini belum. Memang ini juga di Permen nomor 3 itu disebutkan semester itu bisa jadi satuan SKS, bisa satuan waktu, misalnya karena di sana diputuskan di luar perguruan tinggi selama 2 semester setara kurang lebih 40 SKS misalnya seperti itu. Tapi kalau kita betul-betul di luar itu 40 SKS, nanti bisa jadi SKS menjadi sangat membengkak. Kami sudah melakukan simulasi, nanti mungkin bisa menjadi bahan pertimbangan teman-teman untuk itu. Monggo Bapak. Nah, jadi 8 pola masa ini disebutnya dengan pola masa belajar. Itu diturunkan dari ketentuan tadi sebagai salah satu pilar kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bahwa mahasiswa merdeka belajar itu 5 semester di prodinya, 1 semester di prodi lain di perguruan tinggi yang sama, dan 2 semester di luar perguruan tinggi. Itu bunyi globalnya, tetapi ada penjelasan detail yaitu dengan istilah pola masa belajar. Nah, yang ini monggo mau yang mana? Nah, jadi kami di program studi kemarin memikirkan begini, Pak Kaprodi, kurikulum kita yang selama ini 146 SKS kalau di UNY, 144 di UMBY, itu kita cari mana yang esensial yang kalau itu disajikan sudah akan menjadikan calon guru dunia dan konseling yang mumpuni untuk dikemas dalam 5 semester. Karena kami memberi peluang dalam 3 pilihan, 512, 611 dan 602. Nah, pertama kali jadi ini basis dari kementerian juga begitu. Sarjana itu harus dicukupkan dalam 5 semester. Oleh karena itu, sarjana ilmu keolahragaan ya seperti apa dikemas kurikulumnya dalam 5 semester pertama itu harus sudah menggambarkan sarjana ilmu keolahragaan. Sarjana dunia dan konseling juga 5 semester itu. Nah, dalam pelaksanaannya nanti yang dimaksud dengan 5 semester di program studi sendiri itu bukan berarti 5 semester langsung selesai. Artinya bisa, yang di luar itu tidak harus semester 8. Karena semester 8 kita gunakan untuk tugas akhir. Jadi 1, 2, 3, 4 keluar, lalu 5, 6 di
5678 di program studi sendiri lagi. Itu memungkinkan seperti itu. Tapi kalau mau aman 7701 itu sudah tidak berubah. Kalau nggak mau berubah, itu pilih 701. Itu pasti seperti yang selama ini sudah berjalan. Nah, tim waktu itu memberikan juga peluang untuk 701, tapi pimpinan universitas tidak menyetujui. Enggak, kalau ini nggak berubah, lalu ini dicoret. Nah, jadi pola itu. Jadi dengan memikirkan, mengkompres mata kuliah ya ujungnya mata kuliah ya. Tapi kalau nalar pengembangan kurikulum kan mesti dari learning outcome, lalu pengalaman belajarnya apa, lalu dari pengalaman belajar itu ketemu dengan satuan, lalu dikumpulkan menjadi mata kuliah. Nah, tapi singkatnya mata kuliah apa yang dianggap esensial yang disajikan dalam 5 semester sejumlah kalau di kami UNY itu 110 SKS itu sudah dia layak menjadi sarjana bimbingan dan konseling. Oleh karena itu dipilih mata kuliah esensial apa saja yang ada di situ. Nah, sehingga sisanya yang 1 semester silakan mahasiswa mengambil mata kuliah di prodi lain di universitas yang sama. Mengambil beberapa mata kuliah psikologi misalnya, tergantung dia memimpikan menjadi apa. Basic saya bimbingan dan konseling, tapi saya juga ingin mahir di bidang pengembangan sumber daya manusia misalnya. Lalu dia mengambil di psikologi industri dan organisasi. Sangat mungkin itu beberapa mata kuliah diambil, lalu yang lain juga. Nah, yang 2 semester itu 1 semester itu yang sudah dianggap sama karena tugas akhir itu juga dianggap diselesaikan di luar perguruan tinggi karena riset di luar itu termasuk di situ. Meskipun itu mata kuliahnya masuk ke mata kuliah prodi yang esensial atau mata kuliah esensial yang prodi, tapi pelaksananya nanti di luar universitas. Lalu KKN, praktek kependidikan, itu juga di luar universitas. Sehingga kalau mahasiswa mau memilih yang 1 semester itu di luar perguruan tingginya, apakah di program studi yang sama atau di luar prodi, itu juga bisa demikian. Nah, bagaimana kalau ada mahasiswa yang sangat ingin tidak pindah bidangnya, ya mati bimbingan dan konseling misalnya, maka di pola 602 itu menjadi pilihan. 602 itu artinya apa? 6 semester di program studi sendiri. Oleh karena itu nanti prodi menyiapkan 5 semester esensial itu apa, lalu untuk mengatasi mahasiswa yang ngambil 6 semester di program studinya, yang 1 semester itu disiapkan untuk yang mata kuliah advance. Jadi mata kuliah advance-nya apa 1 semester di program studi itu. Tapi prinsip adalah 5 semester dia harus disiapkan menjadi sarjana program studi tertentu. Nah, 1 semester itu sebagai advance. Lalu kalau dia mengambil di luar di program studi yang sama, bimbingan dan konseling misalnya, lalu pasti akan mendapat advance lagi. Sehingga praktis dia sebetulnya belajar 7 semester itu bimbingan dan konseling semua. Tapi yang 1 semester di perguruan tinggi lain dengan mata kuliah yang tidak sama dengan mata kuliah yang sudah dipelajari di perguruan tingginya. Baru yang 1 semester lainnya dia ada di masyarakat. Itu yang sana. Oleh karena itu ini sebenarnya pertanyaan pertama saya tadi, UMBY itu mengambil pola, mengambil kebijakan yang mana? Karena ini yang akan menentukan. Jadi teman-teman akan menyusun warna kurikulumnya nanti akan seperti apa.
itu sangat tergantung dari kebijakan yang diambil. Jadi pola mana di antara pola-pola yang ditawarkan oleh kementerian yang akan diambil oleh universitas. Nah, mungkin ada pertanyaan sampai di sini. Monggo Pak. Mohon maaf Mas Warjo. Silakan. Jadi sebetulnya saya tertarik tadi katakan oleh Pak Suwarjo bahwa dengan pola seperti ini sebetulnya kita itu sudah melakukan walaupun tidak sengaja sudah belajar tersebut. Itu yang kalau aman tadi 701 tadi. Iya. Lah apa namanya? Pada prakteknya mungkin kalau keluar dari kampus itu apakah bisa pure ke masyarakat? Soalnya kalau misalnya antar perguruan tinggi itu harus perlu yang namanya administrasi dan sebagainya yang Harus juga diurus gitu. Nah, nanti hubungannya dengan bayaran seperti apa dan sebagainya. Apakah memang seperti itu atau dibebaskan? Yang kedua berkaitan dengan transkrip nantinya. Itu seperti apa? Apakah di dalam transkrip? Soalnya kan biasanya kalau universitas transkripnya itu sudah tersusun tidak custom tuh. Nah, ketika nanti ngambil di luar, nah itu seperti apa? Apakah misalnya di universitas lain, nah itu apakah nanti nama mata kuliahnya itu mengikuti atau sudah ditentukan nantinya di sana masuknya juga nanti namanya sudah ditentukan. Kami membayangkan kalau di UID ini, kalau mahasiswa mengambil mata kuliah lain di prodi yang sama, mata kuliahnya juga ada di mata kuliah sendiri, itu kami sebutnya sebagai transfer kredit. Jadi nanti yang menginput nilai juga UNY, tapi nilainya dari di mana dia kuliah untuk mata kuliah yang sama transfer kredit. Tapi untuk mata kuliah yang di luar kompetensi utamanya, di luar kompetensi yang 5 semester ini, itu yang kami sebut sebagai shopping. Nah, ketika shopping seperti itu, kami akan menuliskan kode mata kuliah, nama mata kuliah persis seperti di perguruan tinggi dia belajar. Sekaligus untuk menunjukkan di transfer itu bahwa yang bersangkutan punya pengalaman belajar di mana saja. Nah, terus tentu saja ini akan berkait dengan perubahan sistem kesehatan. Iya. Karena ini mudah dikatakan, tapi nanti pasti akan sangat rumit. Nah, di kalangan 12 LPDK ada kesepakatan pembayaran di perguruan tinggi masing-masing. Sistemnya adalah join. Jadi ada sifatnya mutual cooperation gitu. Jadi kalau kami ngirim ke UPI 100, lalu 100 juga kami terima dari UPI, nah maka itu sudah tidak bayar-bayar lagi karena bayarnya di universitas masing-masing. Nah itu yang terjadi, dan kami sedang membayangkan juga untuk yang seperti itu semuanya akan dilakukan menggunakan daring. Nah, karena daring, maka sangat tidak mungkin mata kuliah praktikum yang ada. Oleh karena itu, teringat dengan ini, semua praktikum harus dihabiskan sampai semester 5. Karena kita kalau melepaskan praktikum berarti nanti ada kompetensi yang bolong menjadi konselor di sekolah. Oleh karena itu, mata kuliah universiter, mata kuliah kekhasan fakultas kalau ada, lalu mata kuliah kependidikan, mata kuliah program studi yang esensial itu harus disajikan selesai di semester 5. Sedangkan yang bukan semester 5 mungkin seperti praktek boleh di semester 7, lalu mata kuliah tugas akhir bisa di semester 8 misalnya seperti itu. Tapi yang sifatnya kampus itu diselesaikan di semester 5. Sehingga dia semester 6-nya mau ngambil bimbingan dan konseling lagi, nanti bimbingan dan konselingnya akan lebih kuat. Bahkan ketika dia di luar kampus juga mengambil prodi bimbingan dan konseling lagi, pasti bimbingan dan konselingnya akan lebih kuat. Tapi kalaupun dia
yang sisa dari 5 semester ini mengambil bukan bimbingan dan konseling, kita tidak akan mengecewakan masyarakat ketika dia menjadi guru bimbingan dan konseling. Nah itu strategi yang kami pilih di universitas. Kalau teman-teman di UMBY juga berpikir sama seperti itu, saya kira akhirnya kemarin kami sudah mengusulkan di Forum Prodi Bimbingan dan Konseling Indonesia untuk berpikir sama, sehingga nanti kalau 5 semester itu di rumah sendiri, maka ketika mahasiswa 1 semester itu mengambil dimanapun, dia tidak akan mengalami kesulitan. Sebagai mata kuliah kami menyebutnya sebagai advance dari yang esensial di semester ke-5 itu. Berarti gini Pak, mata kuliah angka di atau tingkatan universitas maupun fakultas itu dianggap yang 5 semester itu. Iya. Karena kemarin juga ada yang mengatakan bahwa MKD2 atau mata kuliah universitas ataupun nanti mata kuliah fakultas itu bisa dianggap mata kuliah di luar program studi dalam satu perguruan tinggi, dalam satu PT. Nah itu. Tapi kalau dari penjelasan Pak Wakil berarti kan MKD itu mata kuliah tingkat fakultas itu terinclude di 5 semester itu. Ya, kami berpikir di UNY itu berpikir apa sebelumnya Anda tidak menyiapkan mahasiswa Anda sebagai lulusan yang bertakwa sehingga menjadikan Pancasila itu bukan mata kuliah program studi Anda gitu. Nah, itu cara berpikirnya. Jadi memang Pancasila itu diambil di luar program studi karena dikelola oleh pusat MKDU misalnya. Tapi sebenarnya kompetensi di Pancasila itu membekali kompetensi utama yang kita rancang di dalam profil lulusan. Begitu juga agama. Agama itu memang mengambilnya bisa jadi di luar, tapi itu adalah kompetensi utama sebagai lulusan yang dirancang di situ. Oleh itu kami menyebutnya itu sebagai kompetensi utama. Bahkan ketika mahasiswa mengambil agama di ITB misalnya, saya biar keren mengambil mata kuliah agama di mana? Di ITB ya. Ngambil di ITB tapi agama. Maka kami menyebutnya itu sebagai bukan shopping, tapi itu sebagai transfer kredit. Nah, itu sih dia punya pengalaman yang berbeda, tapi itu sebagai transfer kredit saja. Karena apa? Karena kompetensi penguasaan agama itu menjadi kompetensi pendukung dari kompetensi utama yang kita bayangkan sebagai lulusan yang kita rancang itu. Tapi kalau di ITB mengambil komputerisasi misalnya ya, untuk mendukung bagaimana dia membangun layanan yang lebih canggih, itu bisa disebut sebagai shopping yang menguatkan kompetensi utama. Tapi memang itu juga banyak tafsiran. Mungkin sah-sah saja Pak kalau UMBY menafsirkan begitu. Tapi di kami waktu awal-awal banyak prodi juga, udah nggak usah repot-repot. Di luar prodi agama, kewirausahaan, macam-macam itu sudah kan berarti kita sudah memenuhi satu ini. Jadi itu enggak. Tapi kelihatannya nggak begitu karena tujuan utama kampus Merdeka Belajar ini adalah bagaimana kampus menyediakan kebebasan kepada mahasiswa menguasai kompetensi lain di luar kompetensi yang dimilikinya. Itu esensinya sebetulnya di sana. Oleh karena itu 5 semester ditambah dengan yang lain. Bagi yang mau mengambil, kalau yang tidak mau mengambil, ambil saja 6. Atau kalau memang program itu menyediakan, ambil aja 701 atau bahkan 800 kalau memang ada seperti itu. Ya Pak, silakan. Maksudnya terkait dengan mata kuliah yang mungkin bisa diambil di industri kalau kita di sekolah. Kebetulan kan di mata kuliah kami kan ada beberapa mata kuliah praktikum Pak, seperti praktikum manajemen BK, kemudian praktikum asesmen teknik non-tes, tes dan sebagainya. Nah, apakah itu memungkinkan nanti di plot di bagian yang luar perguruan tinggi yang industri itu Pak. Jadi model mahasiswa kuliah itu langsung terjun ke sekolah-sekolah itu.
karena kebetulan kan mereka sudah kami dasari di teorinya gitu. Seperti praktikum konseling individual, konseling kelompok, apakah bisa nanti dirancang mahasiswa itu langsung praktek langsung di sekolah? Ya, bisa Pak. Tapi pasti akan menjadi aneh ketika tidak ada praktikumnya yang laboratorium, ujung-ujung langsung dikirim ke masyarakat. Jadi kalau dicek loh, ini praktikum laboratorium ini nggak ada, tapi ujung-ujung langsung dilepas di masyarakat. Apa kita mentolong? Karena apa? Mestinya praktik lapangan itu sudah ada basis teori dan praktikumnya di laboratorium terlebih dahulu. Kalau misalnya kita yakin mahasiswa kita bisa melakukan counseling dengan baik di masyarakat ketika ada basis teorinya, lalu ada praktikumnya di laboratorium, baru kemudian dia kita lepas ke kancah. Tapi kalau semua mata kuliah praktikumnya akan langsung ke lapangan, bagaimana kita yakin? Nah, kan tidak ada yang mau dijadikan kelinci percobaan di masyarakat. Nah, kecuali kalau dia sudah ada di situasi laboratorium terlebih dahulu, simulasi dengan sesama teman, sudah matang dengan supervisi yang memadai, baru kemudian dia kita kirim ke masyarakat. Kalau kami di UNY, semua mata kuliah praktikum itu diselesaikan sampai di yang pola 5 itu. Semua praktikum. Jadi semua praktikum ada di situ lah. Yang praktik-praktik itu baru yang di luar. Begitu Pak Lutfi. Berarti nanti yang praktikum itu otomatis masuk yang 5 itu, 5, 6 itu. Betul. Yang dalam program studi. Iya. Kami selesaikan di 5. 5 itu bukan berarti harus sampai semester 5, karena kalau dirancang ada satu yang di luar itu bisa ditempuh di semester 4, bisa ditempuh semester 5 gitu. Ada cara borongan, tapi ada cara juga nyicil. Cara borongan itu satu semester ini memang betul-betul secara fisik juga pergi, maka tidak bisa mengambil yang lain. Kami bisa semester ini kami memberi kebebasan di rancangan panduan yang disusun dan disahkan oleh rektor itu. Di semester 3 sudah mulai mahasiswa menentukan. Semester 1, semester 2 itu paket, masing-masing 22 SKS. Lalu semester 3 mahasiswa sudah mulai menentukan Anda mau pilih pola yang mana. Ketika sudah milih pola 5, 1, 2, maka dia sudah bisa mulai mengambil mata kuliah di prodi lain di universitas yang sama, beberapa mata kuliah. Itu mulai di semester 3. Nah, nanti yang 2 semester, apakah mau di perguruan tinggi lain prodi yang sama atau prodi yang berbeda, itu sudah diputuskan di semester itu bersama wali dosen wali. Pak Denan, silakan. Memastikan Pak, untuk yang tadinya Bapak sempat mengatakan pelaksanaan perkuliahan itu menggunakan daring. Apakah memang harus daring atau boleh tatap muka, itu satu. Lalu yang kedua, terkadang kan mata kuliah ada yang sifatnya ada prasyaratnya Pak. Bisa kita transfer ke perguruan tinggi tertentu dan mata kuliah itu ternyata ada prasyaratnya, itu bagaimana? Nah, itu juga kemarin yang dipikirkan. Paling tidak di fase-fase awal uji coba ini, kami menyiapkan untuk mata kuliah yang diambil di luar perguruan tinggi, terutama yang di perguruan tinggi lain gitu. Di luar perguruan tinggi itu bisa berarti masyarakat, bisa berarti perguruan tinggi. Nah, di perguruan tinggi lain kami rancang untuk daring, karena akan sulit mobilitas mengambil sekian SKS tertentu, sementara yang lainnya masih di dalam. Kalau orang harus secara fisik datang ke suatu tempat, sehingga kami rancang daring. Nah, di semester advance, di advance-nya itu juga mestinya kalau kesepakatan bersama mereka sudah mengambil mata kuliah basic sebelumnya. Ya, kalau mengambil yang ke semester ke-6-nya itu. Nah, itu ke sana. Yang kedua apa tadi? Kalau misal dia mengambil mata kuliah komputer di ITB misalnya, ya. Nah di komputer itu kan ternyata ada prasyarat harus belajar komputer yang dasar dulu. Nah itu bagaimana jika seperti itu? Nah, itu memang diserahkan kepada mahasiswa. Karena kalau ITB mengizinkan mata kuliah itu diambil, maka dia punya konsekuensi untuk mengikuti
Dan kenapa dia berani mengambil mata kuliah itu biasanya terkait dengan passion. Nah disitulah berbicara tentang passion. Kadang orang secara formal tidak belajar mata kuliah tertentu di perguruan tinggi yang sedang diambil, tapi ternyata di luar dia sebetulnya sudah belajar mandiri, lalu dia bisa mengikuti. Oleh karena itu di panduan kementerian ada proses seleksi. Ketika seseorang melamar mau mengambil mata kuliah tertentu di luar perguruan tinggi, maka ada mendaftar, lalu menyeleksi, lalu dia akan diterima atau tidak. Itu ribetnya akan ada di situ. Jadi tidak pasti gitu. Betul. Ya, semoga Pak. Maaf ini banyak pertanyaan Pak ya. Silakan. Saya juga masih belajar. Oke, tadi kan UNJ sudah menetapkan tiga pola. Nah itu apakah tiga pola tersebut ketika dipilih oleh BK, jadi otomatis kan masih pemilihnya salah satu atau bisa diterapkan ketiga-tiganya? Karena tadi Pak Suwarjo mengatakan bahwa mulai semester 3 anak itu menentukan pola yang mana gitu. Apakah berarti BK sendiri di UNJ itu ada tiga pola atau satu pola yang wajib ditaati oleh mahasiswa? Ya, semua prodi di UNJ harus menyiapkan kurikulum tiga pola ini. Oh. Jadi bimbingan dan konseling pun hari kemarin kebetulan kami dari jam 9 sampai jam 3 sore itu berpikir dulu untuk menetapkan mata kuliah esensial apa yang harus masuk di dalam 5 semester pertama. Kami harus memilahkan 37 SKS di kurikulum yang sekarang ada. Tentu saja pusing. Jadi ini 37 SKS itu mata kuliah apa ini yang harus dikeluarkan dari 5 semester pertama? Dan akan kita jadikan advance atau pilihan bagi mahasiswa UNJ yang akan mengambil 6 pola 611 atau pola 602. Dan juga mata kuliah apa juga yang harus kita siapkan untuk mahasiswa dari luar yang nanti akan memilih di UNJ. Itu harus disiapkan oleh setiap program studi. Jadi tiga pola. Tiga pola. Tapi kalau misalnya dikerucutkan satu pola dan harus ikut itu boleh tidak ya? Mahasiswa yang menentukan satu pola tertentu. Tapi prodi harus menyiapkan 3 pola agar ketok kelima merdeka. Kalau satu tidak merdeka gitu. Kali yang mumet Saya katanya mendengar juga ada perguruan tinggi yang semuanya menetapkan satu pola. Memang ada perubahannya juga, tapi hanya satu pola gitu. Jadi kurikulumnya seragam, satu pola. UNJ menempuh 3 pola, 512, 611, dan 602. Itu yang dipilih oleh UNJ dan setiap prodi harus menyiapkan 3 pola itu. Nah kami menyiapkannya dengan kami siapkan 5 semester pertama itu mata kuliahnya yang tadi saya sebut sebagai harapannya 5 semester itu diculke dari guru beda wis pamon. Nah, terus siapkan juga 1 semester advance-nya apa? Lalu 1 semester lagi untuk yang mengambil dari luar yang sebelumnya sudah mengambil pola 602. Nah, itu yang kami siapkan. Sebetulnya variasinya itu di 3 semester itu Pak ya? Sebetulnya 3 semester itu. Kalau yang 5 semester itu antara pola 1, 2 itu 1, 2, 3 itu sama ya Pak? Betul. Variasinya di Nah, untuk teman-teman di teknik itu bisa menggambarkan gini. Dulu praktek kerja industri 1 semester nutup, dia itu hanya diakui dengan 3 SKS. Lalu sekarang dengan kampus merdeka, dia bisa menghargai 8 bahkan sampai 10 SKS. Nah, dengan dirancang, kalau kerja praktek industri di sana apa saja yang dia lakukan? Lalu prasyaratnya apa saja disiapkan, lalu jurusan atau prodi menentukan, oh kalau begitu dia akan setara dengan mata kuliah A sejumlah 3 SKS, mata kuliah B 2 SKS, mata kuliah C 4 SKS, total sekian, sehingga kerja industri selama 1 semester itu dia berbobot 10 SKS. Jadi seperti itu. Jadi kalau Pak Luki mengatakan setelah 5 semester itu punya kemampuan yang memadai, terus mahasiswa dicemplungin yang LP, misalnya ya LP,
bukan karena dia berkasus, tapi menjadi konselor di sana. Dan tinggal dipilih di sana. Di sana tagihannya apa selama 1 semester itu, lalu apa yang dilakukan, dan itu bisa diberi nama mata kuliahnya apa saja yang tidak ada di mata kuliah struktur yang 5 semester itu. Oh, berarti 1 semester itu diambil di satu industri itu ya Pak? Bukan? Bisa kalau mau pola begitu. Tapi bisa juga di beberapa industri bisa. Bahkan di luar juga bisa. Tapi yang jelas harus jelas aktivitasnya karena harus ada pembimbingannya. Kompetensi apa yang akan diperoleh dari sana. Oleh karena itu tidak bisa mahasiswa ujuk-ujuk datang ke suatu tempat tanpa kita tahu dia mau apa di sana. Ya, gitu. Pengalaman teman-teman yang praktek di LP, kebetulan pendampingnya di sana itu bukan orang yang berbasis layanan psikologis. Mesti kalau ditanya, Pak ini kasusnya apa? Mesti kasus hukum. Sehingga kalau mahasiswa tidak teliti datang ke supervisornya, saya menjadi supervisornya misalnya bercerita, Pak dia itu melakukan ini, lalu melakukan pembunuhan dan seterusnya. Dia terkena pasal ini dan seterusnya. Terus saya jawab, kamu memang dari sarjana hukum. Kalau kamu orang bimbingan dan konseling, mesti yang kamu cari adalah kasus psikologisnya. Bolehlah dia dihukum karena melakukan itu, tapi apa yang membuat dia tega membunuh, itu yang perlu Anda analisis. Nah, pembimbing di LP tidak punya basis itu, sehingga kalau diminta mencarikan kasus, ya mesti kasusnya adalah kasus hukum. Oleh karena itu, kalau mau itu yang dicari, rancang apa mata kuliah yang pantas diberi nama atas aktivitas yang dilakukan. Begitu. Ada pertanyaan lain? Ini masih panjang loh Pak. Masih panjang yang sampai ke atas. Ya ini kemarin beberapa senior juga awalnya belum ngeh. Setelah itu, langsung kepalanya digerak semua. Jadi DP butuh ngilangin terus itu SKS. Jadi Pak bukan ngilangi Pak, tapi memilih mana yang lebih esensial untuk itu dengan harapan ya. Karena asumsinya begini, kalau kurikulum kita itu semula wadahnya segini, terus sekarang dipaksa harus ada substansi lain yang juga dikuasai, sebagian diperoleh dari industri, sebagian diperoleh dari perguruan tinggi lain. Nanti kan perlu ada sebagian yang isi semula yang harus dikeluarkan. Nah itu asumsinya seperti itu. Nah, karena itu harus efisien. Untuk kurikulum yang ada saat ini mungkin perlu dipertimbangkan juga. Saya melihat ada mata kuliah yang agak tumpang tindih. Ada perkembangan anak dan remaja, ada perkembangan dewasa dan lansia, tapi ada psikologi perkembangan peserta didik. Itu saya kira itu tumpang tindih pasti. Siapa yang ngajar kalau tidak tumpang tindih mesti tidak mungkin. Sehingga 2 SKS itu mubazir mesti. Kalau sudah ada psikologi anak dan remaja, lalu psikologi perkembangan dewasa dan lansia, perkembangan peserta didiknya nggak usah. Karena itu mata kuliah fakultas ya, yang perkembangan peserta didik. Nah, kalau itu mata kuliah fakultas, maka substansi isi dari perkembangan anak dan lansia, anak dan remaja dimasukkan saja ke situ. Mata kuliahnya itu, tapi substansinya adalah perkembangan anak dan remaja. Jadi sudah nggak usah memaksakan ada perkembangan anak dan remaja kalau substansinya sudah ada di situ. Lalu lanjutkan aja dengan dewasa dan lansianya. Saya kira nggak apa-apa. Seingat saya di ini nggak ada perkembangan peserta didik di kurikulum, karena itu sudah diwadai dulu ketika mata kuliah masih psikologi perkembangan, basisnya lifespan development, SKS-nya 3, itu berarti dari konsepsi sampai dengan meninggal dunia. Maka nggak perlu lagi dipecah. Lalu kurang mendalam Pak, ini dipecah menjadi 2 SKS. Separuh
anak dan remaja, lalu separuh lagi dewasa dan lansia. Tapi itu hakikatnya satu mata kuliah yaitu lifespan development. Ya seperti itu. Mungkin itu yang terkait dengan kurikulum yang sekarang sudah ada, masukan saya. Kemudian yang kedua, kalau di semester 7 masih 19 SKS, 19 SKS ya, semester 7. Iya, semester 7 ini masih 19 SKS. Saya semalam ada orang-orang kampung mas di sana. Apakah tidak mungkin 19 SKS itu sebagian didistribusikan? Kalau semester 1 kan hanya 18, terlalu sedikit mungkin. Ya kita asumsikan mahasiswa semester 1 itu punya kemampuan lah. Mohon maaf, karena mungkin dari BK dan saya dari produk BK matematika juga itu mengikuti dari universitas, entah pemahamannya yang salah atau nggak tahu asal mula bahwa semester 1 itu dibatasi 18 memang. Jadi bukan Pak Luki yang mengingat 18, tapi universitas pakaiannya harus 18, tidak boleh lebih. Semester 2 itu 20. Nah itu saya nggak tahu pemahamannya dulu itu dari mana, atau ada undang-undang yang mengatur itu, karena tadi disampaikan oleh Pak Suwarjo bahwa UNJ paketannya 22 ya, 22 dan 22 seperti itu. Mungkin bisa diberikan. Kalau undang-undangnya data tidak ada. Tapi kalau permen itu 1 dan 2 bersifat paket. Itu memang ada. SKS tidak dibatasi. SKS-nya kalau saya tidak menemukan batasan. Itu sehingga karena kalau semester 7 malah 19 itu ketoknya masih berat banget. Karena apa? Kalau semester 7 itu banyak praktik lapangan, sementara dia masih memiliki banyak teori yang harus ditemui di kelas, gimana kan repot sekali. Kami di UNJ semester 7 itu tinggal paling banyak 8 atau 10 SKS, itu pun yang sifatnya PLP, lalu seminar-seminar, lalu satu lagi apa? 3 mata kuliah tapi bukan teori semua. Jadi teorinya itu harus habis sudah di sebelum semester 6 ke sana. Apalagi Pak Kaprodi dan teman-teman ini nanti harus dikemas untuk 5 semester. Itu ya. Tapi kalau UMBY memutuskan udah kita pakai 701 itu kan berarti nggak berubah. Ya, maksudnya kalau hal semacam ini kan berharga, nanti juga kita sampaikan kepada kita. Toh ini juga dalam rangka pembenahan kurikulum. Kita tahu dengan adanya informasi seperti ini, kita kembali proyek peraturan dari pemerintahnya seperti apa sehingga bisa berubah. Itu misalnya 22, tidak 18. Saya kira memang terlalu sedikit kalau 18. Eman-eman. Bayarnya sama. Itu lalu yang tumpang ini. Mudah-mudahan ini ada kesalahan tulis kesehatan dan mental itu yang di PBK 039. Mungkin mudah-mudahan itu hanya salah tulis atau memang mata kuliahnya bernama kesehatan dan mental atau kesehatan mental. Kesehatan mental. Dalam tulisannya kesehatan dan mental, cuman praktik aplikasinya itu kesehatan mental. Mungkin karena salah tulis kan? memang tulis salah tulis, tapi konsep kita Karena kesehatan mental. Karena kesehatan dan mental itu sangat berbeda dengan kesehatan mental kan? Iya. Kalau kesehatan dan mental mempelajari apa itu kesehatan dan tekliwernya, lalu apa itu mental dan segala tekliwernya. Tapi kalau kesehatan mental itu satu kesatuan yang mengupayakan apa itu kesehatan mental dan bagaimana upaya untuk mencapai dan mengarah kepada kesehatan mental itu sendiri. Itu sih yang saya cermati. Kalau uraian tentang CPL saya kira itu standar. Kita merumuskan bertahun-tahun di organisasi profesi, saya kira sudah oke ke sana. Itu barangkali. Kemudian Pak, kalau di transkrip nilai kami itu kesehatan mental Pak. Oh iya. Dan di panduan akademik juga kesehatan mental. Kok yang saya terima dari Pak Luki kesehatan mental? Tipe Pak itu. Belum direvisi. Oke, itu. Ada pertanyaan sebelum disambung nanti saya masih di sini sampai selesai. Tapi mungkin
Bapak dari dinas akan menambahkan juga biar lebih seru. Nanti monggo. Satu di luar itu Pak ya. Monggo. Ini kan pandemi Pak. Kalau di UNJ sendiri untuk semester dasar besok seperti apa Pak? Masih daring atau tidak? Iya, kami melalui Pak Rektor semula dirancang sampai September Oktober itu daring, November Desember tatap muka. Tapi perkembangan terakhir akhirnya diputuskan kami harus daring sampai akhir tahun. Berarti satu semester. Oh belum. Satu semester. Jadi semester dasar besok kami full daring. Bahkan untuk PKKMB atau ospek dulu kami pakai daring. Jadi kami juga ketat di sana, suhu 37,5 suruh pulang. di selalu duduk. Itu teman-teman nanti yang video ini lalu beberapa panduan saya akan kopikan. Saya kira ini kalau teman-teman sudah memutuskan pola yang mana, mungkin kita bisa detail lagi untuk merancang kurikulumnya. Tapi paling tidak gambaran global adalah tadi, karena asumsinya 5 semester harus sarjana, maka semua mata kuliah esensial yang akan membuat guru bimbingan dan konseling kalau itu menjadi profil jurusan itu bisa kita wujudkan. Ya meskipun banyak yang teman-teman ya, kalau dulu mungkin ya guru bimbingan dan konseling tapi rambutnya sudah begini, mungkin besok guru bimbingan dan konseling belum ada rambutnya. Karena mata kuliah saya lihat 37 SKS Pak yang ada di kami kemarin harus kami keluarkan dari 5 semester pertama. Nah kecuali nanti kalau prodi-prodi se-Indonesia memang mau sepakatan, dalam mahasiswa kita dorong aja untuk mengambil pola 6 lalu 0, 2 6 di prodi sendiri sampai advance, lalu nanti 1 semester belajar di universitas lain tapi juga masih bimbingan dan konseling. Lalu yang di masyarakat kan selama ini sama ya. Ada KKN, ada PPL, ada skripsi dan seterusnya. Jadi itu substansinya tidak akan berubah. Tapi jadi di CPL saya jadi teringat dulu waktu di pasca UNJ kan ada pertemuan forum komunikasi Kapolda Indonesia dan kebetulan di situ memutuskan, dan saya kebetulan juga ada capaian pembelajarannya Pak. Apakah itu harus diikuti nanti BKWMBY mengarahkan CPL-nya ke situ. Padahal kami punya kekasan untuk profil lulusannya di SDM dan komunitasnya. Apakah nanti keterampilan khususnya itu boleh kami tambahkan Pak? Saya kira sehingga nanti mengikuti profil lulusan. Iya, saya kira ya Pak. Boleh saja. Nah, pertanyaannya dengan sebutan CPL itu kemarin kita 144 minus mata kuliah universitas dan seterusnya kan, artinya ada sekitar 100 sekian mata kuliah keprodian. Nah, besok karena harus dikemas dalam 5 semester saja, kan mata kuliah keprodiannya menjadi semakin kecil. Nah, esensial mana yang akan tetap mendukung pencapaian minimal dari CPL yang kita rumuskan ini? Itu saya kira keahlian kita untuk menjadi dalam berusuhan. Itu ada pertanyaan dari Ibu? Cukup. Ya. Berarti mudah-mudahan provokasi saya ini membuat tidak tidur untuk sejenak. Makanya tadi saya datang kok katanya masih ada mayem, jangan-jangan ini. Ya, kami sudah pusing cukup lama ini dengan bagaimana 5 semester itu. Terima kasih kepada Bapak Dr. Suwarjo atas arahan dan masukannya untuk kurikulum prodi BK kita.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini yang kebetulan nama saya memang Pencowasono kan. Saya sebenarnya pengawas bahasa Inggris, Bapak Ibu. Tapi kebetulan di kampus sekarang nggak ada pengawas BK gitu. Jadi saya disuruh disambil karena hanya sekarang tinggal 8 orang. Kebetulan perlu Pak Najib nih yang sering pelatihnya BK itu dan dia sudah tapi beliau tetap aktif sebenarnya di PAUD di itu tetap terus biasa. Dan saya sering kalau kami itu kalau ada lomba beliau kita pakai. Nah untuk penilaian psikologi dia paling paham Pak. Dan maaf tadi agak terlambat dan kami itu kan terakhir untuk PPDB SMP ya. Jadi nanti Pak Kapolres mengundang kami semua pengawas dan kepala sekolah untuk mengarahkan karena sudah ada beberapa masyarakat tentang masalah data Bapak Ibu. Jadi secara umum Bapak Ibu memang ini yang sekarang kita ada ya Bapak Ibu. Memang dan itu ternyata belum semua orang paham ini Bapak Ibu. Guru-guru kami itu masih masih merasa tadi masih pakai pola-pola lain. Mereka belum paham bahwa memang pendidikan sampai tidak seperti pendidikan dulu begitu. Sehingga mungkin ini mengapa kami berikan karena memang ini memang anak-anaknya nanti seperti Bapak Ibu mereka mungkin dulu kita nggak pasti kita Bapak Ibu ada mengantar makanan ada orang karena mungkin Pak Prof dulu masih muda nggak akan ada kerja ngecek gitu tapi sekarang hadir katakanlah beberapa orang yang di kanan dan ini memang ini yang menjadi masalah Bapak Ibu karena ternyata banyak guru kita itu belum katakanlah namanya belum move on gitu ya. Dan itu bahkan banyak guru BK seperti itu dan memang nanti secara kemarin saya sudah mencoba melempar ini kurikulum ini kepada para guru BK di Sleman gitu karena mereka merasakan sudah bagus Pak sekarang sudah ada tentang sosial itu tapi saya juga tadi lihat setelah saya nggak tahu detailnya ke dalam soalnya ya mungkin tapi setelah jadi memang berikutnya memang ini Bapak ini yang memang tugas kita paling bawah itu yang tidak mudah. Bagaimana para kita itu, para edukator ini mengajak murid-murid kita itu Bapak Ibu nantinya untuk dan juga untuk tantangan tadi mereka yang mudah beradaptasi, mereka yang slow to resist begitu, tidak terlalu resisten gitu ya, itu memang tidak mudah. Maka saya nanti di kurikulumnya ini beberapa yang saya nggak banyak, hanya beberapa saja. Yang mana itu Bapak Ibu. Ini yang saya rasakan banyak guru BK itu begini ya Bapak Ibu. Selama guru kita pertama. Saya pernah pertama kali saya mendapat tugas tengah saya sama senior saya ngomong, kayak guru BK. Ini pun kata Mas itu kan kalau mau pekerjaan banyak sebenarnya. Ini naik golingo. Bisa tahu gawe akan begitu. Dan itu yang memang guru BK itu macam-macam ada yang aktif betul. Kalau waktu saya yakin harus nanti bikin itu naik lama-lama itu mungkin naik maju itu. Tapi ada juga yang saya itu punya sekolah. Harapannya guru lagi kan Pak, dia itu tukang jogo bapak gitu. Karena dia itu modelnya gini, pokoknya nek pertama masalah guru mapelese. Guru mapelese lagi wali kelasnya. Wali kelas Raisa lagi makan, memang Raisa lagi aku. Sehingga dia itu kita nih wes bocah wes mentok-tok lah nih bocah. Ya kira kalau kalian ada juga, tapi ada juga guru BK yang aktif betul Bapak Ibu. Ini ajarannya saya beli ini Bapak Ibu, saat ada kurikulum di mana guru BK masuk kelas. Itu ada dua sekolah, ada yang ada yang tim ngomong, BK mau kurang pengaruh. Saya ke sekolah ngomong Bapak Ibu. Saya kalau itu memang dia punya potensi untuk mengembangkan Indonesia turun masuk kelas dia. Tapi kalau masuk kelas lokal kok baik. Karena betul-betul jam kami itu kan Bapak Ibu di kelas itu betul-betul benar-benar di satu jam saja kalau itu tidak termanfaatkan dengan baik nanti ya juga karena memang juga. Maka kami suruh dulu memang kemudian untungnya ada peraturan bahwa guru BK itu bebas mau masuk kelas boleh tidak mau tidak apa-apa tapi memang kalau kelas tanya pada saya Pak, gimana guru BK masuk kelas atau tidak? Kan kesani guru ini Pak, gitu. Kalau dia guru BK-nya itu memang potensi bagus, ya tidak apa-apa. Bisa meningkatkan motivasi siswa, bisa merangkul siswa, itu masuk kelas tidak apa-apa. Tapi kalau saya mikir,
masuk. Ini loh tentang bagaimana karet apa saja begitu. Dan rasa motor itu ini bocor tidak paham. Nah, makanya itu nanti mungkin pada orientasi dan etika vokasi ini mungkin dimasukkan konsep kolaborasi ini memang ini kita itu dulu masih kan terus terang saya itu kalau tentang K13 di mana ada 4C itu saya pertama ngomong guru neset yang penting itu. Nah, guru ini bisa kolaborasi, saya mungkin kolaborasi. Nah, guru ini saya ngomong ke IPA, saya Inggris mau kata ke IPA, nah itu BKN ya JDW itu tidak akan bisa. Maka nanti mungkin pas nanti ada orientasinya evaluasi BK itu ini bapak konsep untuk berkolaborasi dengan kawan-kawannya itu memang karena memang sekarang itu nanti akan berubah itu bapak yang paling nomor 3 itu kami kemarin butuh bapak pas mau kita zonasi itu kita bilang pas sekolah ditanyain mungkin SD ini kan kurang dia nggak tahu Pak mulai sopo Pak Dobe sopo begitu dan ini nanti yang kurang tahu betul masa nggak tahu maka kita itu bapak nanti di SMA mencoba itu konsep ekosistem pendidikan bapak jadi sekolah itu bukan adalah bagian dari ekosistem pendidikan jadi kami itu kemarin kesulitan saat harus zonasi kita harus tahu faktor daerahnya mana keyword teman-teman ini kurang mana itu ternyata agak bingung kita itu Pak anak-anak misalnya kelas-kelas itu saya itu di dusun mana ya Pak ya sebelahnya mana maka kami betul dari Pak itu dari pelatihan itu sama KRT ya yang dibangun ini karena kemarin sudah muncul begini ada kasus memang kalau itu apa ya biasanya namanya ada kemudian situ hanya ada neneknya atau simbahnya atau mungkin orang lain begitu nah kemudian mereka seperti itu gimana lah dengan yang ini nggak ada masalah dengan bisa minta RT ini gitu tidak masalah atau mungkin minta sebelahnya itu tidak ada masalah maka nomor 3 itu tentang ekosistem pendidikan ini memang kami betul-betul nanti ngomongin di bagian mana saya kurang tahu karena tidak ada nanti untuk dikembangkan di guru-guru BK ini bahwa sekolah itu atau mungkin kalau pesan mungkin miliknya sama siswa gitu di agak ini tidak masalah karena memang itu betul-betul sekarang kalau saya di situ itu bapak kita itu tribusan masih belum bisa jalan maka kalau mungkin tidak pada tribusan akan pada ekosistem pendidikan ini sehingga nanti BK itu seperti tadi tidak sekedar dia kerja sendiri gitu dan kami memang di SMA kan itu mencoba namanya program pendampingan siswa jadi BK berbuat ke sudut kaliannya begitu karena memang kalau satu memberikan semua itu memang kata bisa katakan yang gula jalan mau ketahuan nah maka kami di SMA itu kan ada program pendampingan pokoknya semua siswa dibagi habis guru selain guru BK tadi nah katakanlah satu kelas ada 2 guru untuk mendampingi katakanlah 15 anak begitu dan itu ternyata lebih efektif karena memang nanti BK juga ada organisasi tapi dia walaupun dia tetap memantau ya maka itu nanti mohon kalau mungkin di saat tentang organisasi profesi itu kolaborasi dan itu sendiri kita apa sama-sama dan dengan sehingga tidak sekedar BK ya tadi mengubah nanti kemudian ini Bapak Ibu saya juga pernah SMK Bapak Ibu jadi mungkin agak sedikit tentang konsep bursa kerja ini memang saya lihat di semua SMK itu tidak semua seperti ini di SMK bahkan saya dulu di SMA Kuliah karena kami itu punya bursa kerja tetap satunya SMA yang punya bursa kerja soalnya benar maksudnya juga berusaha jadi dia paham betul jadi kami itu mulai SMA pertama kali yang bisa menerima orang ke Batam dalam dulu ke Batam untuk kerja kami bahkan punya kami itu termasuk sekolah yang punya bursa kerja khusus mengeluarkan satu kuning kami diberi hak sama Disnaker saat itu Disnaker itu langsung menjadi Disnaker ya sekarang nah ini kalau nanti mungkin ini bahkan sekarang kalau boleh saya sarankan bahkan SMA itu diberikan ini jadi tampaknya kalau hanya sekedar SDM oke ya, tapi mulai bagaimana detailnya dan hubungan dengan apa, dengan perusahaan, dengan apa itu, ternyata belum semua guru BK itu katakanlah lincah dalam hal ini. Itu mungkin kalau kita mengambil ada tadi mungkin ada yang PPK tadi dikasih, dan mungkin selain dia hanya sekedar kata dia juga harus mendalami ini sangat detail dan tidak harus kemudian dia katakanlah apa sih, yang katakanlah kelasnya nasional nggak harus. Karena kami punya contoh itu begini Pak,
ada anaknya itu dari SMK Tangerang. Dia itu tukang musuh begitu, tukang pasir. Saat dia PPL di Mirota, itu ternyata Mirota sudah minta betul. So naik lulus naik mengaku tak bayar tinggi. Karena ternyata dia itu tangannya untuk membias kue itu bapak itu sudah melebihi yang profnya sana. Tapi karena besarnya tidak kurang bagus begitu, anaknya malah milih cari lebih. Padahal dia kan bisa mendapatkan lebih dari kerjanya itu, tapi karena BK-nya itu menurut kerjaan kurang diklat begitu itu, akhirnya dia lepas. Dia sekarang ya rekor itu, dia rekor pasang lebih, dia dapat uang. Tapi kalau dia tadi di Mirota sana, di Mirota Bagai itu kan dia sebenarnya mungkin lebih. Nah mungkin nanti monggo dan sekarang baru memang kalau dulu itu udah kerjanya hanya kursus SMK tapi saat sekarang sebenarnya kalau SMA itu saya yakin kalau saat lihat dari SMA mana itu setiap tahun dia ada semacam perekrutan begitu urusan SMA itu. Nah nanti mungkin kalau pas nanti ada saat nggak tahu di bagian mana begitu tentang bahasa kerja ini maupun nanti untuk dengan semacam SPO-nya atau sesuatu sehingga nanti guru-guru itu betul paham bagaimana mengelola usaha kerja ini sehingga diharapkan bagaimana betul bisa mewadahi anak-anaknya. Kebetulan memang kalau lihat SMA baru itu memang tidak semua memang langsung ke program tinggi. Nah sebaliknya sekarang itu banyak SMK yang malah dia ke perguruan tinggi. Karena setelah saya lihat di SMK 2 Depok itu mereka hampir 50% masuk ke perguruan tinggi. Kan saat mereka PPL Pak ternyata ketemu sama kakak kelasnya. Nek guru SMK itu bakal ketut top manager. Nah makanya mereka kemudian saya kemarin ketemu kelas sangat itu, wah ini belum mumet ya gimana? 50% itu pada meneruskan dua tinggi karena PPL kan lebih sampai kelasnya. Mungkin itu kan orang negosiasi tadi banyak itu negosiasi bagian staff saja, nggak bisa menjadi leadnya gitu nggak bisa. Dan itu ternyata, nah nanti mungkin kebalikannya bagi SMK juga dikenalkan bagaimana untuk belajar di perguruan tinggi negeri, perguruan tinggi mah gitu. Silahkan nanti biar menjadi dibekali. Jadi sekarang itu peluangnya dua. Kalau yang SMK kan artinya kan berbalik ya. SMK nanti kerja, SMK nanti perguruan tinggi kan begitu. Tapi ternyata sekarang malah bolak-balik Bapak. Di SMK itu kebanyakan malah mereka dari SMK itu kerja begitu. Karena memang event breakpoint-nya tinggi ya. Yeah. Kemudian untuk yang kayak ini kalau boleh mungkin tentang best practice ini. Namanya ada atau belum saya tidak tahu. Kami kan dengan pakai skrip, pakai PTK atau apa gitu ya. Nah mungkin karena ini nanti kalau mereka menjadi guru atau menjadi apa itu, ini sekarang hanya digunakan best practice ini. Tapi memang tidak untuk skripsi tidak boleh. Tapi mungkin dengan best practice ini sehingga nanti diharapkan. Jadi berarti itu mudah Bapak. Dia hanya pernah melakukan sesuatu kemudian berhasil tulis. Lebih simpel daripada PTK kan bisa ada siklus ya. Nah, ini lebih simpel dan ini maksudnya dikembangkan di kepala sekolah, di pengawas, di guru itu nanti mungkin ditambahkan best practice untuk kayak ini mereka. Sehingga nanti diharapkan anak-anak kita itu calon guru ataupun BK itu nanti selain dia benar PTK juga bisa best practice-nya begitu. Nanti monggo silakan seperti apa. Nanti itu intinya ya Pak. Saya kemarin melihat ada guru BK itu bagus, dia punya dua anak yang kadang-kadang bermasalah itu. Jadi sebenarnya yang bagus dia bagaimana menangani anak yang agak istimewa ini dengan tanda memang ampuh anaknya begitu, dan dia berhasil itu dituliskan nanti menjadi suatu bisnis. Dan intinya kalau nanti ada orang itu meniru dia tahu bagaimana. Yang terakhir Bapak Ibu, ini yang memang saya itu kalau sekolah kan juga sering jadi visitor asesor untuk SMK SMA yang banyak begitu. Saya melihat jenenge pohon, karena saya jenenge pohon baru. Pada kali di depan saya katakan mungkin pekerjaan saat ini mungkin besok saya akan buat begitu. Nah mungkin nanti ini karena saya pendana
mungkin di semua sisi begitu, tolong diangkat dan AKM yang mungkin ini baru Bapak Ibu. Tapi mungkin diberikan saya sudah asesmen kompetensi minimal itu, karena itu nanti akan menjadi semacam tolok ukur benchmarknya sekolah. Kan tidak ada katanya gitu Pak, sudah dijelaskan dengan baik kemarin ya. Nah, setelah ada AKM ini yang memang nanti mohon dekan itu mengajak anaknya berpikir secara tadi out of the box tadi. Nah, kita melihat AKM ini bukan mata pelajaran Bapak Ibu. Itu kayak kisah itu, jadi gabungan dari literasi dan numerasi ini memang belum semua guru BK mungkin, bahkan guru yang biasa mungkin belum paham gitu. Saya lihat kemarin memang AKM ini ya sebenarnya sudah kayak pernah dilakukan di banyak negara, dengan memang agak ketinggalan gitu. Tapi mungkin di bagian mana saya nggak tahu, silakan untuk kalau ya Pak saya yakin semua, jadi karena pendampingan yang tidak bukan sekedar seperti yang biasanya kita itu ada sesuatu yang bisa mengajak mereka untuk berpikir lebih. Katakanlah kalau dari pekerjaan apa gitu, kemudian tidak bisa mengadaptasi karena memang juga ada guru ya, guru yang masih tadi pakai old fashionnya begitu, sehingga ada anak dari beliau malah yang lesu-lesuan begitu kan. Seperti yang sudah Bapak itu mungkin penggunaan HP Bapak dulu kan sekolahnya ada dua sisi ya, ada yang bebas, ada yang terkontrol, ada yang melarang sama sekali kan. Ternyata kan bagus semua itu Bapak kan begitu. Jadi kan kita nggak pernah menyangka, kita pun juga ngomong apakah loh, oh boleh mas saya. Tapi memang harus ada pengendaliannya kan. Tapi nanti tidak semua kelas-kelas ataupun guru itu bicara seperti itu. Nah makanya memang nanti monggo untuk yang mendanakan ini mungkin tentang pola berpikir anak dan juga makanya dari gurunya dulu Bapak ya. Kalau itu mungkin berpikirnya wis rada aneh-aneh, nah itu bukan lebih aneh kan dulu biasanya. Nah nanti monggo mungkin di bagian mana lah itu mungkin di semua sisi, di semua mata kuliah nanti silakan mulai yang diajak berpikir untuk yang out of the box ini ya. Memang kita perlu latihan. Memang satu dulu pernah tanya sama anak saya SMA dulu, jangan bisa masih ada gitu. Karena yang ngomong bapak iya tuh, sekali Pak Tuhan dibahas seperti itu. Nah makanya saya sering ngomong karena dulu Bapak Ibu sering ke orang tua dikomunikasikan kondisi kelas saat ini. Karena di mindset mereka itu saya zaman dari sekolah gitu ya. Bocah ini kan takon, jasa guru, nah begitu masih, dan itu masih banyak orang seperti itu lah Pak. Nah makanya nanti memang AKM dan plus ini dua kali ini memang nanti diajak bareng Bapak. Jadi memang nanti kalau masih sudah mulai berpikir bos dan juga maka nanti akan keluar kepada yang banyak. Ya kita nggak banyak memang ini saja bisa lakukan dan ada satu pembahasan masih ada. Biar dulu Mas. Teman-teman atas yang pertama kami atas nama program studi matur nuwun Pak bisa kerso tindak rawuh memenuhi undangan kami untuk karya dan kurikulum. Kemudian terkait dengan berbagai poin yang sudah disampaikan oleh Pak Bonco tadi, memang perkembangan ilmu dan teknologi maupun problem-problem yang dihadapi oleh peserta ini memang sifatnya dinamis, kadang berubahnya sangat cepat sekali, dan ini menuntut kami juga di perguruan tinggi untuk menyesuaikan terkait dengan problem-problem itu sendiri maupun perkembangan itu sendiri. Maka dari itu memang kami membutuhkan masukan dari Pak Bonco dan selaku pengawas koordinator SMP yang sekarang diamanai pengawas BK. Nah, biar nanti kurikulum yang kami susun dalam bentuk Merdeka Belajar nanti bisa kami sesuaikan. Terkait dengan kolaborasi memang ini menjadi poin penting sekali Pak di bimbingan dan konseling, karena salah satu premis dasar untuk mengelola dan mengembangkan layanan BK memang dibutuhkan sosok seorang konselor yang mampu berkolaborasi antar staf maupun kolegium
mengintegrasikan di beberapa mata kuliah yang memang nanti cocok untuk kami berikan pemahaman ini kepada para calon guru BK dan nantinya ketika di lapangan bisa menyesuaikan dengan kondisi dan situasi yang ada. Nah, kemudian terkait dengan karir D, nah ini memang kami di BK itu kan ada 4 bidang layanan, ada pribadi sosial, belajar dan karir. Nah, memang untuk porsi materi atau muatan dari setiap 4 layanan ini kan nanti kami menyesuaikan dari jenjangnya, dari SMP, SMA maupun di SMK. Memang di beberapa mata kuliah kami coba nanti kami berikan terkait dengan hal ini agar nanti lulusan kami bisa berkontribusi terkait dengan bursa kerja ini. Kemudian untuk karya ilmiah memang ini menjadi PR bersama dengan Pak Rajo, karena sebenarnya di pembangunan program dukungan sistem itu kan juga kami mengharapkan calon guru BK itu juga bisa mampu mengupgrade itu dalam rangka profesinya. Salah satunya adalah mungkin menyusun karya ilmiah dalam bentuk PTK agar nanti para guru BK punya pijakan dasar. Oh, ternyata sekarang problemnya seperti ini, diselesaikan dengan treatment yang tepat seperti ini, dan nanti kan problemnya juga akan berubah dan perlu menyesuaikan treatment intervensi psikologi yang tepat. Memang sebenarnya beberapa mata kuliah kami juga banyak sekali yang menyinggung terkait dengan karya ilmiah ini. Tapi ada mas daripada perspektifnya tambahkan saja. Kan ketika sudah utama sudah ada di dengan perspektif katakanlah kalau dengan punya posisi ya ambil baru. Kami nanti banyak dipakai oleh guru-guru nanti yang perspektif ini. Monggo terus. Yang terakhir terkait dengan pendampingan dan AKN ini memang kembali lagi pada pola pikir di sana ini. Pola pikir memang kalau memang memahami bahwa ilmu pengetahuan kemudian perkembangannya sangat cepat, bahkan dari menit ke menit, detik-detik kan perkembangannya sangat luar biasa sekali. Memang menunjukkan sosok seorang lulusan guru BK yang memang mampu menyesuaikan diri dengan kondisi. Kalau memang masih menggunakan pola yang konvensional ya tentunya nanti akan tergilas dengan perkembangan zaman. Intinya matur nuwun Pak Montor atas masukan terkait dengan kurikulum kami. Coba nanti kami diskusikan di tingkat program studi menyesuaikan dengan mungkin bisa namanya itu AKM itu nanti kita karena memang makanya kan sudah dipokokkan kan Bapak ya. Nah AKM itu sudah penggantinya karena UNB diadakan begitu sebenarnya itu bukan kan akan dan mengganti AKM itu semacam nanti di setiap sekolah akan diberikan tes AKM untuk semua siswa. Kemudian sekarang memberi semacam nilai AKM tapi kolegial. Kayak PISA itu Bapak Ibu. Katakan ini SMP 1 Sleman AKM-nya 950. Ini SMP 2 Sleman katakanlah 850. Kayak PISA itu. Nah nanti mungkin ini kan hal baru nih. Mungkin kalau di saya nggak tahu di bagian itu pas evaluasi atau tes itu. Ini sebenarnya sama kayak tes psikologi itu sebenarnya. Jadi katakanlah membaca yang kalau mudah ini membaca diskon itu 50%, atau 70%, tambah 70% itu murah yang mana sebenarnya? Karena menggabungkan antara dua hal begitu. Ngitung kalau kita sehari-hari begitu. Kemudian katakanlah kemarin itu yang nonton tentang ini, soal tentang jadi barista begitu. Dia kan menggabungkan di kopi sing naksing ini dengan biologi. Kemudian dengan terbayar dengan matematika. Kemudian kalau berbeda dengan ilmu geografinya seperti itu AKM. Memang ini mungkin saya yakin lah di psikologi itu ada ya Pak ya tes seperti itu ya tentang
kemampuan potensi minimal anak gitu ya, angkanya kan potensi minimal anak, sehingga nanti diharapkan anak itu kelihatan di presentasinya apakah dia sudah berkembang atau belum. Jadi memang ini program baru, mungkin nanti kalau boleh mungkin mulai tahun ini ditambahkan lebih banyak tentang asesmen kompetensi minimal gitu. Itu yang memang kemarin kita dulu kemarin hanya semua guru diminta untuk apa itu mencoba. Nah, dan itu memang guyone orang-orang itu kena UN mau kesini-sini begitu. Tapi nggak ada sisinya. Karena memang itu menuntut literasi anak konsep apa kompetensinya gitu. Nanti mungkin ditambah nanti mungkin bisa untuk guru BK kan mendampingi semuanya nih, nanti dari guru dan juga siswanya bisa paham apa itu AKM. Tambah lagi Pak, selama ini guru BK itu fokus pada anak apa Pak? Nah, padahal sekarang itu kan bahkan orang tua pun tetap butuh BK sebenarnya, tapi itu memang selama ini memang karena dia berjalan di sekolah itu. Nah, saya kemarin pas PJJ ini saya tuh bertanya, selama ini Bapak itu pernah nggak katakanlah nyenggol orang tuanya itu? Mereka perlu pendampingan, perlu seperti itu. Mungkin nanti perlu ada nanti mungkin untuk orientasi kebebasan BK ya, jadi mungkin tidak hanya seperti tadi ke anak juga ke orang tua dan apa memang karena itu saya berikan itu Bu, pas musik SM 1 itu kan kali dari psikolog itu ke anak. Nah, orang-orang protes lah. Kami itu juga kamu ya Pak, sakit deh. Nah, kemudian hari pertama itu anaknya, yang kedua lagi, ya ketiga itu bergantian. Bukan kelas 3 orang tuanya didatangkan, psikolognya mendampingi begitu dari kedua jam kedua kelas 2 seperti itu. Nanti mungkin ini yang mungkin agak terlewat dengan guru BK saat ini, bahwa mereka sudah tidak ini tidak hanya siswa tapi juga orang tuanya bahkan mungkin punya yang untuk berdampingan. Atau dari lainnya mungkin monggo Mas. Terima kasih Pak Punca. Di sini mungkin saya mengkaji satu hal terkait dengan pandemi COVID ini kan kita kalau di sekolah mungkin kan harus dalam tanda kutip seperti dipaksa harus semuanya daring gitu Pak. Dari pengalaman guru-guru BK di sekolah itu bagaimana pola-pola layanan bimbingan konseling yang paling pas untuk saat ini Pak? Karena itu mungkin nanti akan kita siapkan pertama di kurikulum. Mungkin di zaman dulu belum ada yang layanan WhatsApp, saya rasa belum ada. Mungkin sekarang digunakan terus. Nah, terima kasih. Tadi melihat kita juga pernah tentang apa itu aplikasi komputer tadi ya, ada salah satunya itu tentang penggunaan komputer itu kan. Nah, nanti mungkin kalau bisa ditambahkan berbagai macam platform yang dilakukan oleh guru-guru untuk mendampingi lewat jalur daring begitu. Karena selama ini kami itu begini ya Pak, kita punya platform banyak, ternyata tidak semua guru mampu melakukan. Kemarin kita itu pernah DPK belum lama ini pakai Zoom gitu, wah itu saya bingung saya mau operatornya atau saya mau masuk ya seperti itu. Dan itu satu hal yang dulu ya saya itu pas pengawas kita itu malah ya dadak yuk bareng-bareng kok nggak salah begitu. Nah mungkin nanti setuju Mas saya selama ini memang setengahnya kan ya mati suri gitu ya untuk yang pendampingan ya memang, tapi memang kembali saja ternyata kalau untuk Zoom untuk yang kami kan memang butuh kuota banyak gitu. Nah itu memang kami pun dari orang tua tidak semua mampu ya. Nanti kalau orang tua yang mampu seperti yang itu enggak, tapi memang akhirnya ya pakai aja, hanya pakai WhatsApp saja seperti itu. Tapi kalau secara benar-benar sebagian yang mampu itu bisa pakai Zoom, tapi kan juga kembali ke anaknya. Bahkan kami itu kemarin begini, kami itu kemarin akan memberikan kan dari Pak Menteri sudah sekarang itu bosnya diloskan begitu. Kalau guru pokok pun nggak dapatkan sebenarnya. Tetapi ternyata saat memberikan bantuan kuota pada siswa, kan harus sesungguhnya itu punya NPWP. Madep siswa. Kalau apalagi yang untuk kecil itu ya ngomong kayak itu menjadi kendala betul. Memang secara umum sebenarnya
mereka bisa Pak, sebagian besar, sebagian kecil ya, pakai Zoom bisa, tapi kembali ke tadi. Kalau interaktif ini memang tidak mudah untuk mereka, karena masalah selain kompetensi gurunya, juga akan kendala pada tadi ke kompetensi ekonomi dari masing-masing. Jadi banyak faktor. Itu betul. Dan kemudian juga sekarang kami kemarin kan kita mendadak nih. Nah untuk tahun ini kami awal ini kita sudah mencoba, tapi ini dari Marvel nih, kita sudah mencoba untuk menyusun sehingga lebih efektif lah, tidak sekedar kan hanya mau komen naik tugas, sehingga itu nyampe kayak sampai komen ini orang apa jadi kan bertugas berjangkauan tidak ada pengembangan materi ya. Nah, ini kami sudah mencoba, kita baru memetakan yang kalau yang Marvel itu yang materi esensial kita berikan. Karena kita tidak bisa punya waktu banyak untuk berhubungan itu ya. Jadi masing-masing MGM itu membuat semacam pemetaan gitu, yang mampu esensi kita berikan, yang sebagian permasalahan tidak bisa kita berikan, memang kondisinya seperti itu. Sehingga memang jadi nanti sesuai kondisi sekarang ini. Memang kampanye Jogja walaupun kondisinya itu sudah semakin landai, tapi kampanye Pak Sultan masih belum. Karena memang sekolah itu kan paling rumit. Anaknya kan dari hijau sekolahnya ya, tapi kan jangan dari luar Mas. Sengaja mungkin dari Magelang juga kadang ada, dia kan daerah merah, juga boleh pulang mungkin juga kan begitu. Dan kedua itu pertama itu juga saya juga, karena di sini daerahnya hijau ya. Ini kan ada yang dari Jogja mungkin siswanya, teknologi Jogja. Dan kemudian yang kedua, kalau ada yang kena satu literasi kan itu Mas. Berarti banyak ya, mau biasanya sebetulnya sampai di 500 sama ya. Sekolah itu ada satu yang kena gitu. Kita kan nggak tahu apakah dari gurunya, apa sekolah kancol, apa sekolah main, dari Pak Bun. Dan memang kemarin memang kami mendapat bisikan itu, karena dengan tanya sama yang Jogja nih. Jogja ini orang aku ini, bersurasi siapa? Yang kota itu tak ditanya sama Pak Dinas kamu. Lalu udah sesuk kota ini mulai 13 Juli, kita Juli itu rakyatan dengan tetap standar COVID begitu. Wah hal ini Pak, kami baru merancang ini. Kalau nanti sudah boleh begitu, nanti hanya 30 menit dan hanya sehari 6 jam, dan 3 jam nanti sebulan. Tapi hanya 5 hari. Kita itu kan punya 38 jam kalau nggak salah. Nah, nanti hanya 30 jam sesuai dengan itu. Kemudian nanti kami masih bingung apakah mau sih. Nah, sih kan malah yang tidur masih besok pulang gitu. Atau mau sehari masuk sehari enggak gitu. Kalau sehari enggak kan tetap PJJ kan kembali nanti kan itu kan dari maka kami masih nimbang-nimbang. Tapi memang dari Pak ini kan sudah berdasar betul. Intinya terakhir orang jengkel betul nggak boleh masuk. Masa juga ada baca itu di Facebook itu ada orang tua selama belum ada vaksin saya tidak akan menggunakan anak saya itu juga ada. Atau gimana? Saya kan memang ngajak ke BSPBK, yuk sekarang disentuh orang tuanya itu, karena memang sampai kan saya perlu anak terus toh ya. Nah orang tua kan anak terus sentuh. Maka kami kemarin saat kita di BSPBK itu kita pakai Zoom bareng-bareng itu, saya mengajak ayo Bapak Ibu ini yang untuk pendanaan tidak hanya anak, tapi juga orang tua itu kan orang tahun bulan hari di dalam mengajari anaknya kan jangan mesti iso kan. Nah, Mas, Bapak yang lainnya hanya memang kami ini Bapak Ibu, kami itu kan besok PNS ya, atau semacam MOS itu. Dan yang kelas itu lagi level guru, dong level guru nih. Tahu-tahu kemudian harus diajar kan dari mungkin yang masih sama gimana ya, masih sama baru gitu. Ospeknya dari juga. Kalau saya kan lebih lebih bisa dari itu lebih karena saya itu juga kamu apa mendanaan PPKN dari juga yang mana sih yang KKN di KKN Merdeka itu PKN yang di konen di sana dua Pak. Oh Merdeka itu KKN Merdeka. Dari itu Bapak Ibu monggo mungkin ada yang lainnya.
lebih pada open up aja pada mahasiswa kita, karena memang nek guys mungkin lebih open up gitu. Itu yang tidak ada dengan mengajak para guru-guru, karena memang ya tadi ya baru bilang saja, karena memang karena dengan sih nongkrong gitu, karena sih seperti kawan saya itu kan ke sekolah yang kuliah kan tahun gitu. Dan kami itu dulu terus kan apa itu tidak banyak ada pelatihan. Jadi sendiri punya zaman kuliah dia jadi pegangan utama. Nah mungkin kalau lagi sekarang punya buku itu mungkin diharapkan bisa dipakai karena 20 tahun mendatang bukan. Memang jarang dulu dengan bergolilawat tak sih tahu mungkin saya siji gitu. Sekali masuk ini. Kata apa ya Bu? Terima kasih. Mungkin nanti silakan masih ada yang bertanya tentang komunikasi.